Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saya dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang karyawan pernah mencuri uang perusahaan, maka biasanya pemilik perusahaan akan sulit untuk percaya lagi kepadanya. Kemungkinan yang timbul adalah ia akan dikeluarkan atau setidaknya diturunkan dari jabatannya. Memang manusia sulit untuk menerima kembali orang yang telah berbuat salah. Namun berbeda dengan kecenderungan sikap manusia itu, Tuhan justru berkenan memberi kesempatan kedua setelah kita melakukan kesalahan. Hal ini nampak dalam kehidupan Israel setelah mereka membuat dan menyembah patung anak lembu emas. Hal ini membuat Tuhan menjadi sangat murka dan memberikan hukuman kepada mereka. Musa yang awalnya mencoba melunakkan hati Tuhan pun akhirnya tidak tahan ketika melihat dengan mata kepala sendiri apa yang diperbuat umat Israel. Musa menjadi sangat marah dan melemparkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan itu hingga pecah. Meskipun umat Israel melanggar hukuman Tuhan yang kedua, yaitu membuat dan menyembah patung sehingga Tuhan marah dan menghukum mereka, namun ternyata Tuhan mau kembali memberikan ke-10 hukum itu kepada mereka. Tentunya dengan harapan umat Israel bersedia menaati firman tersebut. Oleh karena itu Tuhan kembali memanggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima lagi ke-10 perintah Tuhan. Dalam perjumpaan kali ini Tuhan menyatakan kepada Musa akan kasih-Nya, namun juga sekaligus ketegasannya. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berlimpah kasih setia dan kesabaran, yang dengan demikian bersedia mengampuni dosa akan kesalahan umatnya. Pengampunan dari Tuhan ini tentu berkaitan dengan dosa umat Israel yang telah membuat dan menyembah patung anak lembu emas. Tapi sekaligus Tuhan juga menyatakan bahwa Ia tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya, keadilan dan kasih Tuhan akan terus berjalan beriringan. Meskipun umat harus menanggung akibat dari kesalahan yang telah diperbuatnya, namun Tuhan berkenan menolong umat dalam menjalani masa hukuman itu dan akan terus menyertai mereka. Keadilan inilah yang pada akhirnya mendorong Tuhan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menebus umat manusia, sehingga kita tidak terus-menerus hidup dalam tuntutan hukuman dosa. Kasih dan ketegasan Tuhan kepada umat juga dinyatakan dengan pemberian perjanjian. Tuhan berjanji akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada umat Israel yang belum pernah ada di antara bangsa manapun. Namun, Tuhan juga meminta umat Israel untuk berpegang teguh pada firman yang disampaikannya. Tuhan ingin umat Israel hidup setia kepadanya dan tidak lagi terjebak pada penyembahan berhala. Meskipun umat Israel akan hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, namun Israel harus dapat mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan. Umat Israel telah memberontak kepada Tuhan sehingga membuat Tuhan sangat murka dan menghukumnya. Namun karena kasih setia Tuhan yang begitu besar, Ia tetap berkenan menjumpai umatnya. Tuhan berkenan memberikan kembali perintahnya dan perjanjiannya, yang berarti Tuhan mau kembali mempercayai umat untuk berlaku taat kepadanya dan berjalan bersamanya. Maka hendaklah kita jangan terus hidup dalam penyesalan dan kesalahan masa lalu. Percayalah bahwa Tuhan berkenan memberikan kesempatan baru kepada kita untuk memperbaiki diri dan hidup dalam pertobatan. Bersyukurlah atas kasih setia Tuhan dan gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita dapat hidup dalam kelegaan dan menjadi pribadi yang semakin baik. Tuhan memberkati.